Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu. Yang mana pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan, yaitu di bab haji pada rukun yang ketiga, yaitu tawaf. Sebagaimana kita sudah menjelaskan bahwasanya tawaf adalah proses daripada pensucian atau pembersihan. Apa yang dibersihkan adalah hati kita. Karena kita mengetahui tawaf adalah sebuah ritual ibadah mengelilingi Ka'bah. Karena awal-awal ibadah itu bukan sholat, tapi adalah tawaf asalnya. Jadi tawaf inilah awal-awal ibadah yang dikerjakan oleh para nabi. Itu awal-awal. Di dalam pembersihan hati, kita akan banyak yang akan kita uraikan. Kita jelaskan urusan Ka'bah adalah kiblat. Maka ketika kita membicarakan kiblat, ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Secara sejarah bahwa Baitul Ma'mur ini sudah dibangun sebelum adanya Ka'bah. Itu di zaman Nabi Nuh itu sudah dibangun. Tapi karena adanya badai, angin topan, kemudian huru hara, maka diangkat oleh Tuhan ke langit ketujuh. Ini sejarah. Tapi kita mengkaji masalah kiblat ini adalah pada ilmu diri. Nah, jadi kaitannya dengan ilmu diri. Kemudian setelah Baitul Ma'mur ada lagi yang disebut dengan Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis. Ya, ini kalau secara geografis Baitul Muqaddis ini letaknya adalah di Palestina. Ia membawahi atau Masjidil Aqsa itu ada di dalamnya. Maka terang bahwasanya Baitul Maqdis ini ada pada hidung kita kalau di kiri. Maka Palestina itu adalah mulut, inilah Baitul Maqdis adalah pada tanda adanya napas atau nyawa pada kita. Sedangkan Baitul Ma'mur di atas lagi adakannya, letaknya persis di mata. Inilah yang disebut dengan langit ketujuh. Makanya kalau secara urutan alis kita ini, kening kita inilah yang disebut dengan aras. Jadi di bawah pada kening ini ada mata, maka itulah yang disebut dengan langit ketujuh. Karena pada ketika itu, waktu kejadian Isra Mi'raj, Nabi itu dibawa ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bersandar yang disebut dengan tiangnya atau tubuhnya Baitul Muqaddis itu. Jadi ketika bersandar di situlah. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, lalu Ibrahim membangunkan yang namanya Ka'bah yang disempurnakan. Sekarang disebut dengan kiblatnya seluruh para umat Islam mengarah ke situ. Maka pada malam hari ini, karena ini di bab haji, rukun yang disebut dengan tawaf. Tawaf ada huruf to, waw, dan ba. Ada juga yang berakhir dengan huruf fa. Maka kata-kata tawaf adalah mensucikan batang tubuh kembali kepada hati. Jadi meniadakan hati, inilah yang disebut dengan tujibul badan sirul qalam. Nah, di sini secara praktis kita akan mempersingkat gambar diri dulu. Kita akan pahami
Karena tawaf itu kan nantinya dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Maka yang penting kita pahami, tawaf itu dimulai dari membuang 4 sifat. Sejarah mengungkap peletakan batu Hajar Aswad. Diletakkan 4 orang. 4 orang ini dengan berbeda-beda agama yang disebut dengan Majusi, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi, kemudian Islam, sebagai tanda bahwasanya puncak perdamaian yang disebut dengan lakum dinuku walidi. Maka langkah pertama ketika kita mensucikan hati, makanya kita membawa buku yang tebal ini, kita bawa sengaja bahwasanya di sini dijelaskan tentang nafsu yang ada pada diri kita. Nah ini, yang pertama apa sih yang harus kita buang dulu, atau cara mensucikan hati tawaf itu ada 4 dulu yang dibuang. Yang pertama ada yang disebut dengan nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini sudah umum layak, sudah semua kita sudah mengetahui. Itu disebut dengan nafsu amarah, itu dibuang dulu semua. Jadi memulai membersihkan hati itu dengan menanggalkan nafsu amarah. Yang kedua dengan menanggalkan nafsu yang disebut dengan supiah. Jadi supiah ini cenderung dengan keduniaan. Supiah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Lawamah ini sama dengan angin. Itu lawamah itu. Jadi kalau mau diurut itu nafsu amarah, kemudian lawamah, kemudian ada yang disebut dengan supiah. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan mutmainah. Ada 4 sifat. Makanya yang pertama tadi amarah, itu lambangnya apa? Api. Berarti Majusi. Yang kedua adalah lawamah. Ini angin. Hidup kita ini, perhatian kita ini bersifat seperti angin. Kalau bersifat seperti angin kayak apa biasanya? Artinya kadang bisa dipegangnya. Nah, bisa ke hulu, bisa ke hilir. Ini disebut dengan lawamah. Kemudian ada yang disebut dengan sufiah. Sufiah ini hati yang sudah mendapat petunjuk. Jadi mengenal sudah mana dunia, mana akhirat. Tapi ia tidak bisa melepasnya. Nah, kita rasakan itu sufiah kita. Kita mengenal akan ketuhanan, tauhid, ma'rifat. Tapi kita tidak bisa meninggalkan dunia. Itu sufiah. Kemudian ada yang disebut lagi mutmainah. Ini hati yang diberikan ketenangan, hati yang dibimbing, hati yang diberikan keselamatan. Itu disebut dengan mutmainah. Maka mulailah membersihkan diri itu dengan menanggalkan sifat-sifat tersebut. Kalau kita mau belajar dengan yang disebut dengan usyuddin, ini kita akan mengenal daripada 4 sifat. Sama itu, karena diri kita ini adalah 4 nasib. Dari sifat amarah, kemudian lawamah, kemudian sufiah, kemudian mutmainah. Nah nanti dari sufiah, lawamah, kemudian mutmainah itu akan memecah menjadi 7 sifat. Pecah lagi.
Maka untuk mengenal semuanya, inilah di dalam materi yang lain ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sifat zat Tuhan asal, itu nafsiyah disebut. Kemudian ada yang disebut dengan sifat salabiyah. Nah, ini kalau belajar, ini 4 sifat juga nih, yaitu sifat yang menolak adanya sifat yang tidak patut bagi Allah, itu salabiyah. Contoh, sifat nafsiyah ini hembusan yang pertama, itu hembusannya. Ketika roh yang hembusan pertama tadi ia menyadari, sadar sesadar-sadarnya, ia menolak. Apa yang ia tolak? Sifat baginya itu ternyata dia adalah Allah. Artinya dia adalah bagian daripada jannah. Nah, jadi menolak sifat itu disebut dengan salabiyah. Kemudian ada yang disebut dengan sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan bagi zat Allah. Artinya sifat ma'ani penjahiran. Contohnya apa? Ketika kita memiliki keinginan, disebut niat. Nah, ini disebut ma'ani, keinginan. Keinginan itu menjadi disebut dengan niat. Berarti setelah keinginan itu naik ke atas, itu ada yang disebut dengan berkehendak. Turun-temurun. Jadi yang maha bertanda, yang berkehendak, yang berkeinginan, niat. Ini disebut dengan sifat ma'ani, artinya penjahiran daripada sifat tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan sifat maknawiyah, yaitu sifat yang menunjukkan kenyataan disebabkan adanya sifat ma'ani. Contoh, di hati itu hendak makan, itu niat, hendak sholat. Ketika ia sudah mengerjakan, nah mengerjakannya itulah maknawiyah. Artinya kan makanya disebut makna. Kalau kita mengungkap suatu kalimat ada maknanya ada. Misalnya ada kalimat takbir, maka maknawiyah itu disebut dengan Allahu Akbar-nya itu disebut dengan maknawiyah. Ujar hati, kalau sholat kita harus membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka lidah membuka Allahu Akbar. Allahu Akbar itulah disebut dengan maknawiyahnya, barang buktinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali merangkai dari 4 hal ini. Bagaimana sih cara tawaf yang benar atau mensucikan hati yang benar itu? Karena tawaf dimulai daripada Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Artinya memulai membersihkan diri kita itu dengan menanggalkan nafsu amarah, kesombongan, peperangan, dendam, dihilangkan semuanya. Maka akhirnya pun tetap tidak membawa amarah. Misalnya kita itu terlibat suatu pertikaian, kemudian ingin memaafkan, menghilangkan suatu peristiwa sehingga kita lupakan dahulu itu. Nah, ya. Maka ketika kita sudah mampu melupakan peristiwa itu sampai akhir, jangan diingat lagi. Itu bersih, itu disebut dengan tawaf. Tapi pada kenyataannya, ketika kita ingin melupakan suatu peristiwa itu, mampu melupakannya, aja sudah kemaafan apa yang sudah terjadi. Tapi seiring waktu berjalan, akhirnya apa? Ternyata aku bisa melupakan. Artinya tidak mengingat lagi. Tapi kadang bisa dihapus. Masih membekasnya. Ini artinya perjalanan tawafnya itu tidak disebut dengan pensucian. Itu batal tawafnya. Jadi kalau kita mempelajari ini, seharusnya orang-orang yang sudah berhaji itu bujur-bujur mabrurnya itu pada dalam kitab soal marahnya itu. Ia terkendali sudah, harusnya. Sekarang kita langsung ke Bapak tulis. Kita akan mengingat kembali proses yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kejadian proses batang tubuh kita. Al-Quran sudah menjelaskan, ini kita ulang sedikit biar lebih jelas. Manusia asalnya daripada
air. Kemudian setelah air menjadi darah. Kemudian barulah yang disebut dengan hati. Baru disebut dengan batang tubuh atau badan. Ini urutan kejadian diri kita. Kemudian kita beri batas. Nah, mulailah diri kita ini mensucikan, karena yang disebut dengan tawab ada huruf ta, ada huruf waw, ada huruf ta, tawab. Ada juga yang disebut dengan huruf fa, tawab, tawab. Ada dua. Ada yang disebut tawabin, ada yang disebut dengan tawab. Apa maksudnya? Tawabin. Biasanya ini Allahumma ja'alni minal. Nah, ini orang harus duduk, ya kan? Minat tawabin, minal muttaqin. Kalau tawab yang mengelilingi Ka'bah, maka ini berkaitan dengan Ka'bah. Disebut dengan tawab. Tuh. Bagi yang mensucikan tubuh disebut dengan tawab, berakhir dengan huruf ba. Kalau orang tawab mengelilingi Ka'bah, itu tawabnya huruf fa akhirnya, karena dia akan memproses lagi. Tapi orang yang berwudu, ia mensucikan batang tubuh, nih berarti disebut dengan tawab, huruf ba. Ia mempersaksikan. Kita coba. Tawab dimulai daripada Hajar Aswad. Itu semua orang, dan ini sudah menjadi ketetapan. Kenapa harus dimulai dari Hajar Aswad? Yang kita tahu bahwasanya Hajar Aswad diletakkan oleh 4 diri atau 4 agama. Ada yang disebut dengan Majusi. Ini disebut dengan, kemudian ada yang disebut dengan Asyram, disebut dengan, nah ini, nah kalau Majusi ini disebut dengan amarah. Ini disebut dengan lawamah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Sufiyah. Sufiyah ini bisa dengan mulhamah, bisa artinya mulhamah. Kemudian ada yang disebut dengan ini Islam mutmainah. Nah, mulailah kita menanggalkan atau memulai. Yang pertama adalah mempelajari dengan menanggalkan api. Menanggalkan itu bukan membuang. Meninggalkan daripada sifat-sifat api. Maka letaknya ini adalah di badan. Ini dunia. Nah, api. Kemudian dengan menanggalkan lagi yang disebut dengan lawamah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Sufiyah. Nah, ada 3 sifat. Ada 3 sifat yang tidak masuk ke dalam kategori panggilan Allah, irji'i ila rabbiki. Ini kada masuk. Mulailah kita membersihkan diri kita ini dengan
yang disebut dengan amarah. Apa saja tanda-tanda daripada yang ditimbulkan oleh hawa panas? Di antaranya kesombongan, kemudian suka dihormati. Nah, ini kan suka dihormati, itu penyakit nih. Suka dihormati. Misalnya ada sebuah kejadian. Ada orang itu yang terbiasa dihormati, bersalaman, ya kan, orang berbungkuk bersalaman, pas tatamu orang nang kadang mau bersalaman sari. Itu karena suka dihormati. Kita ini ketika ada seseorang yang bersalaman, dia bersalaman gitu. Ada. Tapi ketika ada yang kadang menghormati, kita kada seharusnya rusak, karena ini menyambar langsung tuh. Jadi kita ini karena perintahnya ku anfus, jaga diri kamu, jaga napas kamu, nafs, jaga dulu. Jadi kalau orang tawab tidak melepas yang 3 ini, selesai. Mau ulang balik umrah ke haji, masih ada amarahnya, masih ada lawamahnya, masih ada supiahnya. Suka dihormati, cepat tersinggung, itu hawa-hawa api. Rasakan kita hidup. Kayak anak tawaf membersihkan hati, ini kan hati di atas nih, masih di bawah ke atas. Makanya kita beri batas ini agar yang 3 ini jangan dibawa ke atas. Jangan, tinggalkan ini supaya hati itu bujur-bujur bersih. Karena hati itu suci, jangan dikotori oleh yang 3. Cepat tersinggung, ya, kemudian riya, kemudian ujung. Ini 10 penyakit ada di sini. Itu gambaran daripada api. Lepaskan ini. Selama ini, kalau kita ingin mencucikan hati, masih ada hawanya. Hawa api itu kan menimbulkan hawa. Nah, di Al-Quran kan dijelaskan sungguh diriku ini tidak sama. Karena nafsu itu cenderung berbuat keburukan, tidak ada yang mengarahkan kepada kebaikan. Tinggalkan semuanya. Kemudian lawamah. Lawamah ini disebut dengan, kalau di Anasir disebut dengan angin. Sifat angin apa? Kadang dia ke hulu, kadang dia ke hilir, kadang ke atas, kadang berputar, kadang berlayar di bawah. Tuh sifat angin. Artinya kadang kalau dipercaya. Lawamahnya kadang bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Kalau bahasa gaul, bahasa kerennya adalah PHP. Lawamah itu suka tebar janji, tapi kadang kawa menunaikan. Itu lawamah. Tinggalkan itu semuanya supaya hati bersih. Kemudian sufiah. Nih, sufiah. Kadang kawa juga. Kalau jadi ombak, kada bisa bakunyong lamas. Makanya ini sufiah ini adalah yang sudah mendapat petunjuk, dapat ilham. Ia mengenali siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Ia mengenali akhiratnya, ia mengenali dunia. Tapi ia sulit meninggalkan dunia. Kada bisa ia tinggalkan dunia. Kayak apa hati kita hendak bersih. Jadi kalau kita naik haji ataupun umrah, bagaimana untuk mendapatkan mabrur? Sedangkan 3 sifat ini masih di bawah. Orang-orang haji itu yang sudah datang haji, bila masih penyarikan, berarti sidin semalam tawaf mengelilingi kotak yang disebut Ka'bah. Ya,
Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dimulai daripada Hajar Aswad. Maknanya apa? Ini kan makna. Maknanya kan maknawiyah, ma'ani. Makna itu sebenarnya memaknai sesuatu kejadian. Sifatnya itu. Nah, orang datang haji ingin haji mabrur, tapi ketika ia sudah datang haji, sudah biasa umrah, sudah bisa tawaf, ia hanya mengenali hukum tawaf, cara ia tawaf, tapi makna tawaf tidak dipelajari. Sehingga pas datang ada berubah sifatnya semuanya. Ada masih amalannya yang tidak terkendali. Makanya tawaf mengelilingi Ka'bah itu disebut dengan tawaf. Ini huruf fa akhirnya. Huruf fa akhirnya. Karena mengelilingi Ka'bah. Masih ada yang disebut dengan proses. Bahwasanya orang yang tahu mengelilingi Ka'bah itu, ini Hajar Aswad dimulai mengelilingi, ia akan diproses hidupnya sampai atau tidak. Tapi orang yang berwudu, ia tawafin. Kenapa? Ia mensucikan badannya, ia pandang air itu apa, yang bergerak itu apa, maka ia leburlah semuanya. Nah, ini yang disebut dengan tujibul badan, lenyapkan dunia. Yang mana yang disebut dunia? Nih, yang tiga nih dunia. Ini dunia yang tiga. Lenyapkan semuanya. Sifat-sifat ini. Lenyapkan. Mutmainah ada nih yang satu yang selamat. Itu yang disebut dengan mutmainah. Maka sifat-sifat mutmainah ini, inilah yang mencapai lagi sehingga totalnya menjadi 7. Jadi karakteristik daripada sifat napas ini, contohnya angin aja kan membawa sifat karakteristik. Nang keluar lewat muntung kayak apa anginnya? Lihat mulut. Angin yang keluar lewat hidung seperti apa sifatnya? Angin yang keluar lewat lubang belakang kayak apa sifatnya? Sama aja orangnya nang itu juga. Tapi karakteristik menentukan sifat itu adalah dari mana ia tampak. Nah, terbacalah dari situ. Itu karakteristik kalau bahasanya. Kemudian bahasa tujibul badan, lenyapkanlah yang 3, maka ini naik ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan hati yang tenang, mutmainah. Ini hati yang tenang, mutmainah. Alam semesta, pertama-tama alam semesta ini kan tanah nih. Pertama-tama alam semesta itu adalah hati kita. Dibangun dahulu nih hati dengan alam semesta pertama-tama dibangun, makanya disebut dengan bumi. Hati itu kan bumi pertama. Makanya Muhammad lambang daripada bumi pertama, lambang daripada hati. Makanya kalau kita susun nih, coba kita susun. Ada yang disebut dengan ini Ahmad, kemudian nah ini hanya disebut dengan bumi pertama. Hanya ada di atas. Tuh, nah. Kalau mau disusun dengan skema yang apa? Jadi hembusannya, maka ini disebut dengan roh. Ini disebut dengan nur. Nah, nafsu dari amarah, lawamah, dan subiyah. 3. Subiyah ini sebutan lain, ada yang disebut dengan mulhamah. Nih sebutan lain, mulhamah.
Masih artinya mulhamah ini sebenarnya terbimbingnya. Artinya setiap perilakunya sesuai petunjuk hati. Nah, jadi yang bertindak seorang lah nih api, lawamah, ini dua sifat inilah yang menonjol amarah dan lawamah ini yang kadang-kadang melepas dengan hati. Tapi kalau supiah atau mulhamah ini ia bertindak sesuai petunjuk hati. Misalnya sesuai petunjuk hati, kalau aku melakukan ini, jujur atau kada, aku salah, tahu pada salah. Tapi kata kawa malah kada melakukan. Nah, inilah yang disebut dengan mulhamah dan supiah kada bisa meninggalkan. Ya tahu ini dosa, ini salah, tahu tapi dia tidak bisa tinggalkan, disebut dengan mulhamah. Nah, itu banyak sifatnya. Jadi sifat-sifat itu ini harus kita tinggalkan. Bila hati kita berhasil, disebut dengan mutmainah, ini harus kita tinggalkan. Masalahnya apa? Kita bulik itu ini pada tinggal. Makanya kita beri batas. Kita memberi batas ini, nih batasnya. Apa sih yang harus kita lepas dari dunia? Aku ya kadang kepingin lagi dengan dunia. Ada bahasa kan? Kadang kepingin itu maksudnya nih api, angin dan air. Kadang kepingin lagi. Coba ceklah. Tanah itu dipijak semakin kuat, diulang batang dibakar semakin kuat, kada pernah merasa sakit. Jadi sesungguhnya semakin diuji, ujian itu adalah memperkokoh keimanan. Itu diperkokoh. Salah satu contoh bisa kita ingat bahwasanya di dalam Al-Quran pun aku taruh air di dalam sebuah tempat yang kokoh disebut rahim. Kemudian diproses menjadi daging yang melekat di dalam tafsir dijelaskan ini adalah segumpal daging ini disebut dengan hati. Kemudian ya Tuhan aku menentukan ketentuannya, nasibnya disebut dengan qadar di sini. Inilah 114 surah. Nah, kira-kira makhluk atau kada Al-Quran? Ini resipnya. Nih resip mengadakan batang tubuh di sini dahulu. Ini resip 114 surah itu resipnya. Tanpa ada resip ini batang tubuh kada akan jadi. Contoh, Al-Fatihah menerangkan jadilah diri seutuhnya. Ya, apa yang dibuka Al-Fatihah itu membuka diri. Proses penciptaan diri sampai hidup disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian setelah diri ini diri jadi sudah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kainalah wahai fulan, kainalah bila sudah lahir ke dunia, engkau akan aku uji. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu aku uji dengan perintah dan larangan. Itu tuh diuji. Perintah dan sama aja kita laksanakan perintahnya ujian. Kita hindari larangannya itu pun ujian, sama akan belajar. Maka kedua-duanya disebut dengan ujian. Pada perbedaan, yang berbeda itu pekerjaannya yang beda. Disinilah supiah bertindak mengenal. Ini perintah nih. Ketika ajian sholat, tahunya dengan Tuhan. Tapi karena kalau menggawi, karena sibuk begawi masih, itu supiah atau mulhamah. Kan bisa yang meninggalkan. Nah, ini masih ada di sini. Kita rasakan itu. Maka dari situlah, ketika ini penentuan takdir tadi, contohkan, nih yang bingung dan terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Satu, Al-Quran ada yang mengatakan makhluk, ada yang mengatakan tidak. Bisakah adanya makhluk tanpa adanya Al-Quran? Kata Allah, engkau nanti akan aku uji. Apa ujiannya? Makanya diceritakan
bahwa bayi itu kan ketika lahir kenapa ia menangis? Karena buku catatannya terlepas, makanya dia menangis. Misalnya, kainalah ya, ini pembicaraan penetapan nasib. Ketika engkau lahir, ikam aku tentukan ujar Tuhan kena tarajih satu. Misalnya, kayak Pak sanggupkah? Jadi ujarnya aku jangan ada sanggup. Aku kada sanggup dicuri Tuhan. Iya nang hati ini lebur kembali menjadi darah. Inilah yang disebut dengan keguguran. Inya nang kada sanggup. Begitu jadi hati aku tetapkan nasibnya, tapi kada mampu menerima. Akhirnya apa? Leburlah hati aku. Abang gitu Tuhan kada kawa pula, kada kawa proses. Makanya ada huruf ba, ada huruf fa. Tawab itu kada proses. Ketika aku bersihkan hatinya, ia menolak. Prosesnya seandainya diproses, jadi badan tubuh hidupnya. Jadi proses mensucikan disebut tawabin. Apakah engkau menerima? Aku menerima karena engkau menentukan. Itu tawabin. Ketika sudah tawabin, barulah berakhir dengan tawab. Nah, aku proses ya Tuhan kesucian, engkau mengakui, engkau menerima takdirku tadi, aku proses dari hati menjadi badan, disebut dengan insan. Kemudian kita berikan contoh yang lain lagi. Ada sebuah takdir yang Allah tentukan. Karena ya Tuhan, engkau lahir ke bumi. Pada saat umur 30 sampai umur 35, selama 5 tahun engkau menjadi seorang pemabuk. Sanggup kada? Ini contoh dan sebuah ilustrasi. Sanggup kada? Jadi ini masih di sini, orangnya masih di sini. Kan Pian tadi kan Pian kada memberi ujian melebihi batas kemampuan kebahagiaan, mampu kau terima. Tapi kan Tuhan itu dosa tuh. Kenapa kamu menyuruh aku bagi dosa? Kan gitu nih. Kan kita dikenalkan tahu sudah itu dosa ya Allah. Jadi ya Tuhan, aku nang menyuruh ya berbuat buruk, konsekuensinya pasti dosa. Nang menyuruh siapa? Aku. Nang mau upah siapa? Aku. Dosa dari mana? Dari aku semuanya. Maka yang menghapusnya pun siapa yang sanggup? Pian juga Tuhan aja, itu bahasanya. Pian juga yang menghapusnya. Itulah ajar Tuhan. Rahmatku lebih besar daripada mabuknya 5 tahun. Itu maksudnya. Artinya bahwasanya kita ini kadang-kadang menerima, kadang-kadang nasib kita ketika sudah hidup, padahal kita sudah mampu menerima. Aku sanggup menerima, tapi dosa ya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan, aku cenderung berbuat buruk itu karena sanggup, karena nafsu itu cenderung untuk berbuat keburukan. Ditutuplah sebuah ayatnya itu dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya, ketika kita diciptakan, ditakdirkan menjadi seorang pemabuk, berusaha menghindari. Banyak orang pemabuk tuh yang sudah berhujah dengan kita, tahu mabuk tuh pada boleh haram, tapi karena awam meninggalkan tuh sufiah atau disebut dengan mulhamah, karena kawa yang melepas. Yakini Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah itu lebih besar daripada dosanya pemabuk. Yang penting ingat, itu bahasanya. Nah, disebut dengan sufiah. Nah, karena ia menerima, hiduplah, lahirlah ia sampai di umur 35. Barulah diungkapkan dengan takdir berikutnya, mampu terus. Nah, tapi ada juga orang kada mampu. Kayaknya aja umur sekian, umur 30 misalnya, ya, umur 30 ikam di 38 bini. Tuh kadang-kadang aku sumpah, aku laki-laki 38 bini. Mungkin itu jadi kan kucurit sampai di umur 30 mati aja.
Kekal sanggup menjalani. Itu bahasanya. Jadi ketentuan ini sudah diterima ketika masih segumpal daging yang melekat. Sudah ada ketentuan kita. Nah sekarang hiduplah kita ke muka bumi ini, diperintahkan tawaf. Dahulu diperintahkan karena mau langsung tawaf. Apa yang diperintahkan di dalam tawaf? Mensucikan. Ini tujuan kita, mensucikan. Tawaf itu dimulai. Hilangkanlah dahulu 3 sifat ini. Itu tawafin. Gerakan tawafin itu adalah ini yang 3. Bila ini dilaksanakan sukses, tawaf, kata-kata tawaf inilah naik ke atas. Nah, diproses 70 badan sirul. Kalau hilanglah kata-kata tawaf huruf ini yang menghilangkan, memproses panahlah yang ke dalam hati. Inilah yang disebut dengan karam. Tenanglah hatinya. Ia mabuk, ia tenang. Ia bahagia, ia tenang. Naiklah ke atas hati yang tenang. Ketika hati sudah tenang, ya, ketika hati yang sudah tenang, ini disebut dengan qalam. Nah, disebut dengan kolam tulisannya. Ada kolam itu luarnya, ada yang di dalam lagi, lapisan lagi, ini lapisan. Ini ada yang disebut dengan, kita ambil ke sini. Ada yang disebut dengan fuad. Nih, ada yang disebut dengan fuad. Ada yang di dalam lagi. Nah, ini ada yang disebut dengan lub. Nah, ini disebut dengan lub. 3. Coba kita bayangkan, yang 3 nih namanya qalab hati. Nih, qalab hati tugasnya apa? Mengetahui. Makanya niat cukup diketahui nih hati. Fuad apa? Fuad ini disebut dengan melihat. Lub itu apa? Lub inilah yang memungsikan fuad dan qalam. Inilah lub ini adalah sumber informasi pertama. Itu lub inti. Makanya ini suci, bersih, tidak bercampur apa-apa. Itu disebut dengan lub. Kalau kita mau perbandingkan kepada hal yang lain, lah, dinamo. Nah, ini yang kanan. Perbandingan yang lain. Dan dari dinamo meluncur kepada trafo. Meluncur kepada KWH. Tuh. KWH ini sama dengan hati, kolak. Kolak. Kalau ini terapu inilah disebut dengan fuad. Ini disebut dengan lub. Supaya mudah membandingkan. Jadi mana yang disebut dengan hati? Hati itu mengetahui. Contoh, sebuah kilometer, sebuah KWH, ya kan? Arus dari dinamo masuk ke trafo, masuk ke KWH. Dari KWH ini menyebar. Banyak sebarannya. Merah, hijau, misalnya, hitam, kuning, kemudian biru, dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Nah, ketika arus melalui KWH kilometer, kita perbandingkan dulu. Masuk ke dalam, ada yang berputar, ada yang berwarna putih.
Dari macam-macam warna yang muncul, itu pun kekuatannya beda. Ada yang 5 watt, ada yang 100 watt, ada yang 10 watt. Ya, apa yang dilakukan oleh kilometer? Ia tahu sudah. Nah, itu kita. Ketika kita sudah melihat berfungsi, itu malah disebut dengan mata hati, mata batin. Ketika melihat ini bahwa melihat dan mendengar ini begini, hati tahu siapa dan bagaimana proses kejadian yang kita lihat. Hati diam, ia mengetahui. Coba kilometer, hendak habang kah, hendak hijau kah, ujian kilometer apa? Nya tahu sudah. Sama di semuanya adalah setrum, semuanya adalah roh. Itu maksudnya. Itu gambarannya. Cukup diam, cukup. Jadi kalau itu tugasnya adalah mengetahui. Itu letaknya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan fuad. Fuad inilah melihat. Nah. Jadi kalau mau kita gambarkan, fuad ini adalah trafo. Siapa yang bisa melihat dinamo, yang bisa melihat setrum adalah trafo. Adalah roh. Itu maksudnya ini kalau melihat nih adalah nyawa, adalah napas. Perbandingannya, makanya ada yang disebut dengan Baitul Makmur. Nah, kalau ditarik lurus geografis letaknya Baitul Makmur itu, ini Ka'bah, pas di atas Ka'bah ini tarik garis lurus, disinilah yang disebut dengan Baitul Makmur. Nih, tarik garis lurus. Tembusnya garis lurus ini, Baitul Makmur ini tembusnya ke Fuad. Nah, di sini. Ini Fuad di sini nih. Ini lok jadi di sini. Nah, tembusnya ke Fuad. Nih. Fuad itu kan melihat. Jadi Baitul Makmur ini ke Fuad. Kemudian Baitul Maqdis. Baitul Maqdis inilah, ini letaknya di Palestina. Loh, ini letaknya di Palestina. Ini wajah. Nih, karena hidung dan mulut dua. Letak dalam diri kita, itu maksudnya, letak di dalam diri kita. Nah, kita kalau menggambarkan sekarang apa di dalam pekerjaan setiap amal ibadah kita itu cukup diketahui. Bahasanya apa? Gunakan luk dahulu. Gunakan luk, kibat, ya. Bagaimana menggunakan luk? Setrum, menggunakan roh pandang dahulu semua yang ada. Dari mana asalnya? Itu berarti kita sudah inti bahwa apapun yang tampak, tahu kita bahan bakunya seperti apa jadinya, itu lob berfungsi, lob kita di dalam hati kita, di dalam dan ke dalam lagi itu berfungsi. Kemudian gunakan lagi fuad untuk melihat. Melihat apa? Bentuk, karakter, sifat. Makanya kalau bahasa hati ada yang disebut lawamah tadi, mutmainah dan sebagainya, itu karakter semua, pembentukan tadi semuanya yang dimunculkan. Nah, dari sinilah fuad ini disebut dengan Baitul Makmur. Tarik lurus naik ke atas Ka'bah, andakannya di langit ke-7. Nah, langit 7. Disinilah para malaikat melakukan ibadah. Coba, sebutannya kan para malaikat. Sebutannya kan para malaikat. Itu sejarah. Tapi malaikat diri itu apa? Kan itu maksudnya. Coba ya. Ini kan si Ahad tadi ia menghembuskan rohnya. Kemudian roh tadi ia bersaksi. Persaksian itulah yang disebut dengan malaikat persaksian.
melihatnya tuh. Siapa yang melihatkan? Cahaya terang. Makanya bahasa malaikat ketika Allah jahilkan di dalam suatu peristiwa, Allah yang kita ambil itu kan maknanya. Makanya ma'ani dan maknawiyah. Makna dari penjelasan kejadian yang terjadi digambarkan dengan sebutan langit ke-7. Tempat ibadahnya malaikat adalah tempat ibadahnya cahaya atau roh kita. Itu maksudnya nur kita kena beribadah tuh. Itu makmur, iya, tugas nur tadi mensucikan. Ini penglihatan kita. Makanya ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah, kemana aja memandangkan pandangan wajhullah. Itu tugasnya daripada fuad. Makanya ditarik langit ke-7. Setelah langit ke-7 ini disebut dengan aras. Ini kening jadinya pada tubuh kita. Nah di atas langit ke-7 inilah disebut dengan kening, aras, kening, alis tuh. Makanya kalian dengar setiap penamaan, setiap peristiwa, setiap cerita para malaikat, para jin, batu, semua yang zahir yang kita ambil itu adalah maknawiyahnya, maknanya tenang. Kita ambil, tarik ke dalam makna. Jadi digambarkan ketika malaikat yang beribadah, ya tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, ceritanya yang dipegang, silahkan pegang ceritanya, tapi ambil maknanya, rahasianya apa, siapa. Berarti ini sudah kembali kepada nur. Kita itu berarti di nur. Inilah yang disebut dengan nurus salat. Makanya ketika berada di langit ke-7 inilah alam nur. Tuh disebut malaikat, alam nur. Baitul Ma'mur. Di sini kan nama sudah ke langit ke-7. Kada kawal lagi naik jadi malaikat, bertinggal nabi aja lagi nang naik. Ya. Malaikat itu kan cahaya daripada nur. Cahayanya, bukan nurnya, cahaya. Nurnya itu disebut dengan malaikat. Jelaslah ketika Isra Mi'raj kenapa malaikat bertahan di langit ke-7. Kada upat menghantarkan Nabi kepada aras. Batasnya kenapa? Karena Nabi itulah nurnya, barangnya. Kenapa? Satrumnya. Tarapu ada wani lagi masuk ke dalam dinamu. Itu maksudnya. Kayak bagi anak mau bedah Isra Mi'raj, kalau kita dikaji sejarahnya, penamaannya bertahan di situ, jangan mau tembus. Inilah bongkahan nurnya, inilah yang naik ke atas. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ketika Nabi di Isra Mi'rajkan berada di langit ke-7 melihat Nabi Ibrahim bersandar. Disebut dengan Baitul Ma'mur. Ada di Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim bertemu lagi. Oh, itu itulah diceritakan bahwa sesungguhnya ibadah awal-awal itu adalah disebut dengan tawaf. Tawaf dahulu. Inilah hanifahnya. Ya jelas hanifahnya kan setelah Baitul Ma'mur selesai. Sudah bertemu. Nah, tapi apa? Syarat untuk menggapai, kalau bahasa lain kasab, ya melihat, mengetahui. Jadi kasab itu melihat, berarti ini ada pada fuad. Berarti dahulu daripada yang 3 nih. Ini syaratnya. Silahkan suluk, silahkan mahal luat. Yang 3 dulu 3. Ini dunia masih kayak mana mampu. Kalau ini masih ada, kadang akan bisa menembus kasab kita itu. Kadang akan bisa naik ke Baitul Ma'mur. Apalagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis apa nih coba? Baitul Maqdis itu langsung kepada hidung. Bahaya kalau sudah ditutup mulut dan hidung. Ayo, ada batang tubuh. Jangan sampai melenyapkan batang tubuh dunia ini dengan mengicik hidung dan mulut kita. Apa yang terjadi? Sampai ke Baitul Maqdis kita. Jadi kalau anak sampai ke Palestina, picik hidung, picik mulut tuh sampai ke Palestina kita sudah.
Itu secara artinya di dalam ilmu diri bahwasanya kata-kata loop nih, loop yang mengalir terus sebijian nih sampai ke sini ini loop ya sebenarnya. Tapi ini kan karakteristiknya beda-beda. Inilah yang disebut dengan mutmainnah, lawamah, mulhammah, mardiyah. Lengkap di sini. Disinilah sebutannya. Sebutan bahasanya penamaan nafs tadi ketika ia sudah jahir. Inilah yang disebut maknawiyahnya di sini. Nah, ini disebut dengan maknawiyah. Penjahiran daripada nafs tadi. Jahirlah membawa sifatnya. Kalau wadahnya habang, kacanya habang juga. Sesuai kira-kira kalau ada yang berwarna habang di sini keluar habang, wanilah kita menuduh setrum itu warnanya habang. Kan gitu maksudnya? Ketika hijau wanilah kita menuduh setrum itu warnanya hijau. Sama ketika orang ini baik, ketika seseorang itu berbuat baik, yang kita tuduh itu siapa? Apakah roh tadi ada yang disebut sifat baik? Makanya wanafsiu wa masawha fa'alhamah fujurah itu aku berikan sifat fujur dan takwa itu pada roh, pada nih, bukan roh tadi yang fujur, bukan roh tadi yang membawa takwa, bukan roh yang bersifat, tapi apa? Sifat fujur, sifat takwa disertakan ke dalam setrum, ke dalam roh. Demi jiwa wa nafsi wa masawa fa'alhamah. Aku jadi roh yang dihembuskan ini disertakan bukan roh yang takwa, bukan roh yang fujur, roh suci. Kalau roh baik, bahaya masih berarti ya memiliki sifat. Jadi kemudian contoh lain, kopiah putih, kopiah hitam. Hitam itu yang disertakan ke dalam kopiah sama tuh. Dan terpandang warna hitamnya, kopiahnya kayak terpandang lagi. Putih disertakan kepada kopiah, putih itu menyertai kopiah sama. Fujur menyertai roh, takwa menyertai roh, itu maksudnya. Nah, untuk sampai ke titik itu, maka inilah yang kita kaji. Bagaimana kita bisa sampai? Makanya kita bagus saja hidup di dunia ini, semakin banyak yang didengar, semakin banyak yang dilihat, kita mengenali sifat-sifat ini, nyaman membuangnya. Namun kada betamuan sifat-sifat seseorang yang membuat kita marah, mana yang hendak kita buang. Marah dahulu kita. Karena dalam Al-Quran ditentukan. Sesungguhnya aku kadang-kadang menghindari. Tapi sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bila sudah tatamu, aku buang. Sudah aku lakukan, aku buang, aku tinggalkan. Itu maksudnya. Yang dimaksud maju situ yaitu aku tinggalkan. Kemudian sifat lawamah tadi. Ya kan, aku tinggalkan juga. Aku kalau sudah berjanji apa sama aku banyak berdiam tuh, mutmainah, tenang. Kemudian supaya mengenal akan dunia tapi kadang kau meninggalkan. Masa apa? Ada dituruti ngalih, dituruti keimananku ya rusak, tuh dua hal kan. Ya, bertemu dengan itu. Nah, mulailah itu kita tawaf, kita bersihkan, karena judulnya tawaf. Mulailah kita bersihkan dari situ tuh. Jadi pembersihan itu tuh. Nah, kalau sudah naik ke sini selain mutmainnah ada yang disebut dengan mardiyah. Inilah mardiyah, radiyatan mardiyah, radiyatan mardiyah. Inilah artinya yang mendapat keridaan. Ketika hati tenang, otomatis mendapatkan keridhaan. Ya. Kalau sudah diridhoi, inilah yang disebut dengan insan kamil.
Inilah yang disebut dengan kamilah. Sebutannya kamilah. Makanya jumlahnya ada 7. Itu jumlahnya. Makanya mutmainah dahulu, jadikan hati kita mutmainah untuk mendapatkan marudiyahnya. Jadikan dulu itu. Jadi proyek kita ini kata Allah langsung habis ke sini. 6-3 ini aja dulu malam ini. Cuma ini sebagai gambaran. Kalau sudah mampu kita membersihkan 6-3, bila naik ke atas, ayo kita hendak sulung. Makanya apa ya guru tarik? Belum ada yang mampu. Sulung kan ada yang berhasilnya, kenapa? Karena gambaran daripada yang 3 ini masih ada. Kenapa gerang dia hendak sulung? Saya kira duitnya datang seorang tuh ada sumpiah lah, ada mulhamah lah, ya itu maksudnya. Maka gambaran di sini kita mulai skema lagi. Salah satu contoh yang disebut dengan mulhamah atau sumpiah atau tertutup, kita gambarkan. Ini Tuhan, langsung aja kita. Tuhan akan memberikan pahala bagi orang yang menuruti perintahnya, dan yang melanggar larangannya akan diberikan dosa. Kemudian dari pahala dan dosa Allah siapkan tempatnya yang disebut dengan surga. Ini Allah siapkan tempatnya yang disebut dengan neraka. Nah, kita manusia di sini. Tuh. Sesungguhnya, apa yang disebut dengan sesungguhnya? Aku uji pendengaran dan penglihatan ketika engkau beribadah. Kita melakukan sholat di sini. Nah, ini sholat. Nah, kita melakukan sholat. Itu manusia, itu skema yang kita lakukan sekarang. Kita gambarkan. Anggap aja diri kita sembahyang. Tujuan sembahyang apa kan? Surga, berharap surga, takut dengan neraka. Pahala atau takut dengan dosa. 4 hal. Tujuan salat yang mana nih? 1, ia berharap masuk surga. Yang kedua, kenapa ia sholat? Takut dengan neraka. Naik lagi ke atas. Kenapa kamu sholat? Karena sholat mendapatkan pahala. Naik lagi ke atas. Kenapa kamu sholat? Takut dengan dosa. Tuh. Sekarang maju lagi. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sesungguhnya sholat bertemu aku. Nah, yang mana yang kita pakai? Tuh, selama ini tuh umpama sholat, silakan sini sedekah dan apapun. Sesungguhnya manusia ini diuji dari ini, diuji dengan pahala, diuji dengan surga, diuji dengan dosa, diuji dengan neraka. Nih ujian manusia diuji, ini semuanya adalah ujian. Di mana bedanya? Sama pada ujian, tertipu kita dengan ujian. Makanya turun walillahil masyriq, pandang surga, pandang pahala, pelajari apa itu surga, pelajari apa itu pahala, pelajari dosa, pelajari apa itu neraka. Walillahil masyriq wal maghrib, nama Tuhan fasyanahu wa pandang. Ternyata inya kata kawan apa nih menipu aku, semuanya adalah Allah. Kawalah kita itu. Anggap aja di dunia sama aja. Bila pandangan kawan anda itu tuh amarah, lawamah, syubiyah, mulhamah, habis. Bila kawan itu praktek kita, kemana sekarang mandang itu? Kalau kita prakteknya
as-salatu mi'rajul mu'minin, sesuai hadis ini merujuk bahwa sholat adalah bertemu dengan aku, rujuk langsung. Kalaupun surga, kalaupun neraka, kalaupun dosa, kalaupun pahala, ini adalah ujian. Tapi jangan melupakan tetap. Coba dari garisnya ini, siapa yang mengadakan pahala, siapa yang mengadakan surga, siapa yang mengadakan dosa, siapa yang mengadakan neraka. Itu sama di situ. Jangan memandang lagi kepada ujian itu, jangan kita terima, jalani. Itu tugas kita. Sholat jalani, yang penting ke sini. Kalaupun hendak disinggahkan ke sini, kan misalnya ini tujuan manusia ini yang asalnya kasih dulu. Nah tujuannya, nih tujuannya harus dibalik. Nah ketika sholat dia sampai kepada Tuhan, maka setelah sampai kepada Tuhan, Tuhan nih memberikan penghargaan dengan bahwa kemudian Tuhan menyiapkan dengan surga, maka surga inilah, nah inilah huruf dal maksudnya, menerima balasan. Harusnya jangan kayak ini, ke sini, oh, ya kan, atau ke sini, nah hanya pulang ke sini, bolak balik, duanya aja bolak balik, Tuhan diabaikan. Nah diputar, itu praktiknya. Kayak itulah kita sekarang harusnya. Jadi kalau hendak suluk, kita ini harus jujur bersih dahulu. Karena hawa suluk, kalau ini masih ada daripada yang tiga ini, kan bisa. Karena suluk itu kan melatih nafas. Nafas lepasnya di mana? Nih, di lub. Itu sitranya, membersihkan yang terdalam. Kenapa? Bila inyal kalau menembus lub, maka fungsi fuad untuk melihat berfungsi dengan benar. Fungsi fuad. Bila sudah berfungsi, maka fungsi kolak ini ia cukup mengetahui. Coba aja lebih banyak diam, lebih banyak tersenyum karena hati sudah tahu. Melihat orang yang kayak ini, aku kan tadi banyak komen. Kenapa? Karena sudah mengetahui. Ia sudah melihat. Yang dilihat apa, yang didengar apa. Pandangannya tadi adalah kepada ujian. Kada ada lagi ya, memandang kepada ujian bentuk dunia itu kada dipandang lagi. Itu praktek kita. Kita ini sebagai pembuka. Di awal tabat ini sebagai pembuka. Nanti kita akan menggambarkan khusus yang di atas dan khusus skema itu. Tapi malam hari ini kita gambarkan daripada kesemuanya. Namun penjelasan kita tidak terlalu rinci. Ini kita gambarkan hanya secara keseluruhan dahulu, supaya kalau kita menggali melaksanakan dahulu. Kayaknya kita gambarkan bahwa malam ini kita hanya sampai di sini aja dulu. Belum ketujuh sifatnya. Namun ketujuh sifatnya ngalih mengingati. Jadi kalau kita mengingati dengan judul amarah, lawamah, sofiyah dan sebagainya, Pak kali. Ingatlah kita apa gerak sifat 6 nih. Ada ingat? 6 paling mudah diingat amarah, lawamah. Ya kan? Muhammad ada ingat juga. Morodiyah kada ingat juga, Alhamdulillah kada ingat. Karena kita mengingat nama sifat lapah. Ketika kita nama sifat kada ingat, bukan kada kita gawi, malah tagawi. Lalu apa? Inilah maknawiyahnya. Apa sih amarah? Makanya kita sebutkan tadi apa? Amarah adalah salah satunya penyinggungan, ria, ujub, suka dihormati. Biada tuan guru nang siapakah manusia tak singgung kada dihormati, berarti itu masih ada apinya, berfungsi bakal masih. Masalah dihormati kada dihormati itu urusan orang dengan Tuhannya. Kita apa biasa. Tapi itu kan adabnya, harus kita beri nasihat. Ya silahkan berikan nasihat. Tapi kalau ini kada memakai, ini kada menggawi dengan kita kada menghormati, masa kita nak merusak, kita nak dirugikan. Jangan sampai melihat warna habang, kita umpat habang. Jangan sampai melihat warna hijau, kita tak umpat hijau. Rugi kan kita? Rugi. Itu maksudnya. Biarlah bila bertemuan dengan warna habang, biarlah habang. Jadi tapi jangan pandang warnanya. Kayak kita di sini melihat berputar adalah yang kita pandang kipas angin, kita pandang tuh. Kok kilometer pandang. Naik ke atas, adakah berwarna, adakah berputar? Tidak berputar.
Nah, itu sifat kita untuk menuju bagaimana yang disebut dengan tawafin dan tawaf. Itu maksudnya. Jadi pada malam hari ini kita hanya menjelaskan secara keseluruhan, namun tidak terlalu rinci dahulu. Karena kita akan menjelaskan satu persatu daripada sifat-sifat roh, sifat-sifat nafs akan kita jelaskan. Karena berhubungan dengan tawaf, maka sesungguhnya tawaf ini adalah tujuannya mensucikan, membersihkan. Kenapa harus 7? Ingat, semua sifat pasti akan membawa 7 sifat. Contoh, di dalam sifat ma'ani ada berapa sifat tuh? Coba kita lihat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 kan? 7. Jadi dari 4 sifat ia memecah. Perpecahan lagi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Ada berapa sifat lagi? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basyirun, mutakalimun. 7 dari 4 sifat tadi. Inilah yang akan kita jelaskan nanti. Jadi secara khusus akan kita tuntaskan dari sifat per sifat. Nah, kita serahkan nantinya dari beberapa sifat yang sudah kita jelaskan. Ada yang disebut amarah atau nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau kemaksiatan. Itu amarah. Itu apa aja sifatnya? Ria, ujub dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan lawamah. Kalau amarah itu api. Kemudian kalau lawamah, ini angin. Nah, jadi yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya selalu menyesali diri. Angin. Kemudian ada yang disebut dengan mulhamah, yaitu nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran atau mengenal mana baik, mana buruk. Tetapi ia tidak bisa melepaskan atau meninggalkan. Nah, baru naik ke atas. Yang disebut dengan mutmainah, ini letaknya pada hati sudah. Ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, di sini kata-kata mutmainah ini adalah sudah bersih daripada segala kotoran-kotoran, artinya sudah mampu meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bukan pada makan, pada berusaha, Pak. Artinya tetap seperti biasa, tapi bukan sesuatu ia pandang itu adalah bentuk zahirnya. Tapi ia pandang kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan rodiyah, maknanya rodiyata marodiyah, yaitu nafsu yang telah sampai makam fana. Jadi kalau sudah rodiyatan itu sudah fana sudah, karena dari hati kan naik ke atas. Kemudian ada lagi yang disebut dengan mardiyah. Kalau mardiyah ini fana dari fana. Ini sama dengan tujibul qalab siro roh, tujibul roh siro anna. Nah, ini disebut dengan mardiyah. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kamil. Kalau ada kitab insan kamil. Kalau sudah naik kepada bahasanya tadi marodiyah, tujibul badan sirul qalab, ini dari ayat 3. Tujibul badan sirul qalab, maka lenyaplah yang 3, amarah, lawamah, atau mulhamah, atau syufiah.
naik ke atas ke hati, tujibul qalb. Nah, jadi siapa yang dileburkan? Yang mutmainah tadi dileburkan. Leburlah mutmainah. Hati lebur menjadi darah. Tujibul qalb. Sirup roh. Saat sirup nur. Naiklah lagi ke atas. Inilah yang disebut dengan rodiyah. Tujib lagi. Dan jadi roh jadi anak, menjadi anak disebut dengan marrodiyah. Dari marrodiyah anak ada tetapkannya lah disebut dengan kamilah. Kamil dan nanti kita akan jelaskan daripada 7 sifat ini itu terkhusus babnya. Jadi dari amarah, lawamah, nanti karakteristiknya ini harus jelas kita. Kenapa? Kita ada perlu hafal. Kalau kita hafal bisa ada ingat. Jadi nanti kita hafal itu sifat kita. Apa sih yang termasuk lawamah? Apa sih yang termasuk dengan mutmainah? Apa? Oh, berarti aku selama ini tagawi mutmainah. Oh, aku selama ini tagawi lawamah. Nah, akan kita kenali. Soalnya di depan akan kita bahas atau kita rinci di bab tawaf ini dari 7 sifat atau karakteristiknya hingga lebur dengan jalan tujib, dan kita akan mempelajari ketika sudah sampai di hati disebut dengan sampai ke Ka'bah. Ketika sudah sampai di situ, nah kita akan khusus. Ini kita akan tarik garis lurus ke atas, kita hubungkan dengan Baitul Ma'mur. Baru nanti kita tarik lurus ke kanan cabangnya yang disebut dengan Palestina, Baitul Maqdis. Dengan sejarah-sejarahnya, nah barulah karakteristik semuanya ini akan memancar apa sih yang bisa naik ke atas daripada yang 7 sifat itu. Insyaallah minggu depan akan kita jelaskan. Kira-kira demikian yang bisa kita uraikan tentang rukun tawaf pada bab haji ini. Bahwasanya orang-orang yang mengerjakan ritual haji otomatis ada yang mengerjakan tawaf. Dan tawaf sudah kita jelaskan apa yang disebut dengan tawaf banyak, tawaf kudum dan tawaf ifadah. Sudah kita pahami semuanya. Maka dari kesemuanya itu penting kita kaji dengan ilmu diri terlebih dahulu. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.